satu dua, cek satu dua tiga, satu dua, cek cek. Tes.
Tes, tes, satu, dua. Bapak Ibu 20 menit lagi.
Tes, tes.
Makanya tadi kita telepon tapi saya udah menyanyi lagi. Iya, Dina. Yang ada sudah tuh. Langsung posisi siapa di kepala kita dan dia punya yang tadi diatur yang tinggi di belakang. Maksudnya di muka sini yang tinggi. Ikut.
Penyerahan jenazah dari keluarga kepada MPK Klasis GPM Pulau Ambon. Kami atas nama keluarga Waifli Austen menyerahkan secara simbolik jenazah almarhumah Esterlina Marta Waifli Austen kepada pimpinan Klasis Pulau Ambon untuk selanjutnya dilakukan ibadah pemakaman. Dalam kemurahan Tuhan, kami Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon menerima jenazah almarhumah Diaken Nyonya Esterlina Marta Waifli Austen untuk selanjutnya dilakukan ibadah dan pelepasan. Marilah dan masuklah ke dalam gedung gereja Peniel.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang perkabungan, mari sama-sama kita ikuti pembacaan riwayat hidup almarhumah. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, daftar riwayat hidup, nama Esterlina Marta Wifley Austen, jabatan diaken, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tanggal lahir Purpura 25 Mei 1972, nama suami Jorgen Wifley, nama anak Rio Lawrence Wifley. Almarhumah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 pukul 04.25 WIB di RSUPD Dr. J. Laimena Ambon dalam usia 51 tahun 9 bulan 16 hari. Pemakaman pada hari Kamis 14 Maret 2024 pukul 13.00 WIB di Pekuburan Benteng. Riwayat pekerjaan pelayanan, semasa hidupnya almarhumah telah melayani di Gereja Protestan Maluku sebagai pengurus wadah pelayanan perempuan sektor Dahlia Jemaat GPM kategori TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas periode 2015-2020. Menjadi Majelis Jemaat GPM kategori TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas periode 2020-2025 dengan jabatan sebagai diaken. Dalam menekuni seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan, saudari kekasih kami mengalami gangguan kesehatan dan dalam perawatannya dia panggil pulang oleh Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa pada tanggal 12 Maret 2024 pukul 04.25 WIB di RSUPD Dr. J. Laimena Ambon dalam usia 51 tahun 9 bulan 16 hari. Almarhumah meninggalkan suami, seorang anak dan 8 orang saudara. Terhadap segala karya bakti pelayanan yang diberikan oleh saudari kekasih kami mengucapkan terima kasih dan ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Wifley Austen atas kesetiaan mendampingi saudari kekasih kami selama menjalankan tugas dan pengabdian hingga akhir hidupnya. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam nama Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14 ayat yang 13, Ambon 14 Maret 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon, Ketua Pendeta WA Beresabi, Sekretaris Pendeta Emus kita. Saudara, mari kita angkat pujian dengan menyanyi nyanyian GPM 197 ayat 1, 2, dan 4.
berkumpul, air mata kan berlinti, sukacita yang kekal. Selamat jalan kekasihku, kasih Allah beserta. Disilakan paduan suara Dewan Guru SMA 12 dengan kidung penghiburannya.
Yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan Sabda. Mendahului pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Kami tetap bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa hidup dan mati kami ada dalam kendali kasih-Mu. Dan kami pun sadar bahwa kekuatan yang bisa kami dapatkan di tengah duka cita ini melalui firman-Mu. Roh Kuduslah yang akan menuntun kami agar di tengah duka cita ini kami memahami kehendak-Mu dan teristimewa bagi keluarga yang berduka, agar mereka dikuatkan dan menikmati pengharapan di tengah duka yang dialami. Bersabdalah kepada kami di tengah duka cita ini Tuhan, dan kami mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terbaca dari kitab Mazmur. Mazmur 116 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Mazmur 116 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Saudara sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak hari Minggu kemarin kita boleh merayakan bersama Usbu kelima dari masa Prapaskah, yang mana dalam tradisi bergereja kita kenal sebagai Usbu Leatera. Usbu yang mengajak kita untuk menghayati sengsara Tuhan Yesus dengan sukacita. Menghayati sengsara Tuhan Yesus dengan sukacita adalah sesuatu yang sangat menghibur, tetapi memang mengandung makna dua realitas yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita diperhadapkan dengan suasana kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus, menghayatinya, memaknainya, dan di satu sisi
kita diajak untuk bersukacita dalam situasi dan kondisi penghayatan derita dan sengsara Yesus. Kalau kita memandangnya dari sisi kacamata manusia, dalam realita kehidupan keseharian, mungkin ini sesuatu yang bisa dikatakan aneh. Tetapi kalau kita melihatnya dari mata iman kita sebagai orang percaya, maka ini bukanlah sesuatu yang aneh. Justru ini adalah sesuatu yang memberikan kepada kita keteguhan akan jaminan pengharapan di dalam Yesus. Karena apa? Justru oleh karena kita berharga, kita istimewa, kita bernilai di mata Tuhan, maka kesengsaraan dan penderitaan Tuhan itu Ia menjalaninya. Kehidupan yang berharga di mata Tuhan itu bukan saja ketika kita menjalani di dunia ini, tetapi bahwa bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Sang Juru Selamat, justru kematian itu juga adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Ayat yang ke-15 dalam bagian pembacaan kita merupakan satu ungkapan iman yang luar biasa dari pemazmur. Ketika di dalam pergumulan kehidupannya, ia menyadari sungguh bahwa betapapun sukar sulit kehidupan ini, dengan berbagai tantangan dan ancaman, dengan berbagai kesesakan dan penderitaan, justru Tuhan tidak pernah melepaskan tangan. Justru Tuhan hadir, Tuhan campur tangan. Justru Tuhan melepaskan dari berbagai tantangan, ancaman, kesesakan, penderitaan, dan berbagai pergumulan yang mengancam kehidupan, termasuk kematian atau maut itu sendiri. Dan oleh karena itu, dengan satu keyakinan yang sungguh luar biasa, pemazmur menyatakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bapak Ibu, kata berharga ini adalah sesuatu yang menggambarkan keistimewaan, sesuatu yang spesial. Kalau kita menganggap sesuatu itu berharga nilainya, berarti sesuatu itu sangat istimewa, sesuatu itu sangat spesial bagi diri kita. Dan bagian ini menyaksikan bahwa justru karena Tuhan menganggap kita ini istimewa, karena Tuhan menganggap kita ini spesial, kita ini makhluk yang mulia, kita ini adalah anak-anaknya, kita ini adalah orang percaya, maka sesungguhnya itu adalah nilai kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga karena kita meyakini hidup dan mati kita ada di dalam Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kehidupan kita tidak berarti. Kita berharga di mata Tuhan karena kita tahu bahwa kehidupan hari-hari kehidupan ini tidak ada maknanya kalau tidak bersama dengan Tuhan. Bahkan kita berharga di mata Tuhan karena kita tahu ketika kematian pun kita ada bersama dengan Tuhan. Olehnya itu Bapak Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, tidaklah mengherankan kalau Rasul Paulus dalam berbagai tekanan, penderitaan, siksaan,
menjalani kehidupannya sebagai seorang pemberita Injil, pemberita keselamatan, dia pun mengaku dengan sungguh bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup dan mati bersama Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga. Hidup dan mati bersama Tuhan adalah satu keuntungan. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, baik ungkapan pemazmur di Mazmur 116 ayatnya yang ke-15, bahwa berharga kematian semua orang yang dikasihi Tuhan, maupun di dalam Filipi 1 ayat 21, Rasul Paulus katakan, karena itu bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah dua bagian Alkitab yang sama-sama menyatakan bahwa bagi semua orang percaya, kematiannya adalah berharga di mata Tuhan, dan itu adalah keuntungan. Kenapa kematian itu berharga? Dan kenapa kematian itu adalah satu keuntungan? Paling kurang ada 3 alasan yang disaksikan di dalam bagian pembacaan Alkitab. Bagian yang pertama, Wahyu 14 ayat 13 menyatakan bahwa kematian adalah kita beristirahat dari jerih lelah kita. Kematian adalah saat di mana kita dilepaskan daripada jerih lelah dan penderitaan kita di dunia ini. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang dikasihi Tuhan itu terus-menerus mengalami kesakitan. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang Ia kasihi terus-menerus dalam pergumulan dan penderitaan yang mungkin berkepanjangan. Tuhan sangat mengetahui kelemahan dan kekuatan kita. Tuhan sangat mengetahui pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Dan Tuhan juga tahu kapan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan juga tahu bagaimana dan kapan melepaskan kita dari berbagai pergumulan penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kematian adalah saat di mana kita berhenti atau stop dari penderitaan yang kita alami. Dan oleh karena itu, dalam kesaksian Wahyu 14 ayat 13, kematian adalah satu saat di mana Tuhan mengambil kita agar kita beristirahat. Kita stop dari segala derita, sengsara kehidupan ini. Yang kedua adalah kesaksian di 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kematian adalah saat kita berjumpa dengan Tuhan. Kitab surat Tesalonika ini menjelaskan bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Melalui peristiwa kematian kita dapat berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah memberikan satu kepastian akan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Di saat kematian, sesungguhnya kita sementara menuju perjumpaan dengan Allah dalam satu kehidupan yang kekal. Dan hal yang ketiga adalah kesaksian Yohanes pasal 14 ayatnya yang kedua. Kematian adalah
kesediaan kita untuk tempat tinggal kita di Yerusalem baru, di sorga yang bakal. Kematian orang yang Tuhan kasihi, kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukanlah menjadi akhir dari satu kehidupan, tetapi justru setelah kematian ada kekekalan, ada keabadian. Apakah itu kekekalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya? Kekekalan di sorga yang mulia, kekekalan di Yerusalem yang baru, tetapi juga kekekalan ketika orang tidak percaya dan murtad kepada Tuhan. Kehidupan yang kekal akan dijalani di Yerusalem baru, yaitu tempat yang indah dan penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Diaken Esterlina Marta Waifi Austen, yang biasa teman-teman atau saudara-saudara menyapanya dengan sebutan Inai, adalah seorang pelayan gereja Protestan Maluku yang secara khusus Tuhan percayakan melayani di jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Kita tahu persis, keluarga tahu itu, rekan-rekan pelayan tahu itu, jemaat tahu itu, teman-teman sepengabdian di lembaga pendidikan tahu itu. Apa yang ia lakukan sepanjang hidupnya? Ia termasuk seorang pelayan Tuhan yang setia. Menurut teman-teman, sekalipun harus ada mengalami pergumulan sakit yang cukup berat, namun almarhumah kekasih masih tetap setia melakukan tugas-tugas panggilan pelayanannya. Karena dia sadar panggilan yang dia percayakan kepadanya, karena Tuhan menganggap ia berharga. Karena itu Tuhan memberikan kepercayaan kepadanya. Dan Tuhan campur tangan atas seluruh pergumulan kehidupannya dalam tanggung jawabnya sebagai seorang istri, seorang ibu, tetapi juga tanggung jawabnya di lembaga pendidikan, di pelayanan gereja. Tuhan percayakan itu kepadanya dan ia setia melakukannya, bahkan di saat-saat bergumul dengan beratnya penderitaan. Menghayati kehidupannya seperti itu, Bapak Ibu, maka mungkin sebagai suami, anak, rekan, sahabat, keluarga, kita bersedih, kita berduka karena 51 tahun 9 bulan 16 hari kurang lebih membangun kebersamaan dengan almarhumah adalah sesuatu yang tak mudah untuk dilupakan. Banyak pengalaman-pengalaman manis pahit pergumulan kehidupan bersama-sama dengan almarhumah. Tetapi firman Tuhan di saat ini mau memberikan kepada kita satu kepastian jaminan pengharapan, bahwa di saat kematiannya ia dipandang berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan karena seluruh hidupnya dia persembahkan bagi Tuhan. Berharga di mata Tuhan karena waktu, tenaga, pikiran, semua pergumulan hidupnya dia persembahkan bagi Tuhan. Nilai itu yang menjadikan ia sungguh istimewa dan spesial di mata Tuhan.
Dan oleh karena itu kita pastikan bahwa kematian telah memanggil dia. Kematian telah melepaskan ia dari penderitaan yang merupakan pergumulan panjangnya di dunia ini. Dan kehidupan kekal telah disediakan kepadanya. Kematian telah mengantar dia untuk berjumpa dengan Allah Bapanya di sorga. Kematian telah membawa dia untuk menikmati kehidupan kekal di Yerusalem baru, di sorga yang mulia. Bapak Ibu, dalam kitab Wahyu dijelaskan bahwa gambaran keindahan Yerusalem baru, sorga rumah Bapa yang kekal, akan menjadi tempat bagi setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan. Segala berkat dan kebahagiaan itu akan diberikan kepada mereka yang dikasihi oleh Tuhan. Juga setiap kita perlu untuk merenungkan, apakah kita yang mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan juga dikasihi oleh Tuhan? Yang dikasihi Tuhan ialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Dan sebelum kita menghadap kepada Tuhan, kita pun harus merenungkan apakah kehidupan kita sudah bermanfaat, dipakai untuk menjadi hormat bagi kemuliaan Tuhan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita. Jika kita pakaikan kehidupan kita untuk menjadi hormat dan bagi kemuliaan Tuhan, maka sesungguhnya itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, dan sudah pasti Tuhan mengasihi kita. Almarhumah Ibu Diaken Esterlina Marta Waifli Austin telah mengasihi Tuhan, dan kita pastikan di hari kematiannya Tuhan pun mengasihi dia. Kiranya ini memberikan kekuatan bagi kita semua, bagi suami tercinta, bagi anak tercinta, bagi keluarga, dan semua kita, untuk tetap bersemangat memakai hidup ini untuk menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Di hari kematiannya, di hari Tuhan menyatakan bahwa dia berharga di mata Tuhan, di hari di mana Tuhan nyatakan bahwa baginya hidup adalah melayani dan mati adalah keuntungan. Di saat dia berjumpa dengan Allah Bapanya di sorga di dalam Yerusalem yang baru, maka dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur kepada Tuhan yang mau mati dan bangkit untuk keselamatan setiap orang percaya, termasuk almarhumah, atas nama hamba Tuhan, gereja ini, rekan-rekan pelayan, rekan-rekan sepengabdian, suami, anak, saudara kekasih, umat Tuhan, sama-sama ketong bilang untuk Ibu Diaken Esterlina Marta Waifli Austin, selamat jalan, selamat menikmati kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di sorga yang mulia. Tuhan memberkati. Amin. Bapak saudara, mari ketong berdiri, ketong ungkapkan kemekuan iman. Marilah di hadapan Allah dan manusia bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa,
Amin. Saudara disilakan duduk. Kidung penghiburan dan pengharapan dari Paduan Suara Perempuan Jemaat.
Bapak, Ibu, Bapak, Saudara, mari kita menyatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar, Tritunggal Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, termasuk kami manusia. Penebus dan juru selamat kehidupan kami, penuntun dan pemelihara kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan memungkinkan kami boleh ada sampai di saat ini. Itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi hanya semata-mata oleh karena kemahakuasaan dan kemahakasihan Tuhan bagi kami. Walaupun kami menjalani kehidupan ini dengan berbagai realitas suka dan duka, kami tetap percaya, kami tetap yakin sungguh bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Bahkan ketika kami ada dengan suasana duka cita, kesedihan di saat ini, karena pada hari Selasa kemarin Tuhan boleh panggil pulang orang yang kami kasihi, kami cintai, Diaken Esterlina Marta Waifli Austen. Tuhan, selaku suami, selaku anak, selaku saudara bersaudara, rekan-rekan pelayan gereja, rekan-rekan pengabdian di lembaga pendidikan SMA Negeri 12, kami harus bilang jujur di hadapan Tuhan bahwa selaku manusia yang telah menjalani kehidupan dalam kebersamaan di dunia ini, kami sedih, kami berduka, karena sesungguhnya kami merindukan kebersamaan tetap ada bersama dengan almarhumah ya Tuhan. Namun di atas segala kerinduan harapan kami pun mengakui bahwa kehidupan dan kematian dari setiap manusia semuanya ada di dalam tangan Tuhan, termasuk yang kami kasihi dan kami cintai ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, walaupun dalam suasana duka cita dan kesedihan, di dalam mata iman kami memandang Tuhan yang penuh kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan kepada almarhumah. Kebersamaan yang telah Tuhan berikan memberi nilai-nilai yang baik bagi kami ya Tuhan. Terlepas daripada kelemahan dan keterbatasannya sebagai manusia. Terima kasih Tuhan hari-hari kebersamaan. Tuhan boleh kasih bagi saudara bersaudara dalam keluarga, kesan-kesan yang terindah, nilai-nilai kebaikan, biarlah itu semakin lestari dalam kehidupan kami. Kebersamaan dengan suami dan anak, Bapak Jurgen dan anak kekasih Rio, memberikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai cinta kasih, biarlah itu terpelihara dalam kehidupan Bapak Jurgen dan anak kekasih Rio, supaya termotivasi, bersemangat untuk memberi arti bagi kehidupan ini ke depan. Kami bersyukur dalam kebersamaan selaku teman-teman pelayan gereja, baik ketika almarhumah berkecimpung dalam wadah-wadah organisasi maupun secara khusus dalam tugas sebagai pelayan khusus seorang diaken yang justru pada saat ini ada dalam
masa-masa pengabdian dan pelayanannya. Biarlah kebersamaan dengan nilai-nilai semangat, dengan nilai-nilai kesetiaan, sukacita, kerelaan dalam melayani Tuhan punya pekerjaan ini menjadi motivasi, semangat untuk kami tetap setia melanjutkan misi pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Demikian pula ketika Tuhan percayakan menjadi seorang tenaga pendidik dalam kebersamaan sebagai aparat sipil negara, teristimewa dalam pengabdian di lembaga pendidikan SMA Negeri 12 Ambon. Nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, disiplin, dan nilai-nilai kebaikan lainnya untuk membina generasi anak-anak bangsa. Biarlah itu senantiasa memotivasi, memberikan semangat untuk dilanjutkan dalam pengabdian-pengabdian ke depan. Bahkan dengan siapapun dalam perjumpaan di tengah-tengah kehidupan ini, nilai-nilai yang baik dalam kebersamaan, biarlah kami dikuatkan oleh Tuhan untuk senantiasa melanjutkan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak terlepas kekurangan kelemahan sebagai seorang manusia, kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyakiti hati sesama di lingkup kehidupan manapun Tuhan, kiranya Tuhan mau mengampuni. Bapa di sorga, sepanjang kehidupan di dunia ini 51 tahun, 9 bulan, 16 hari Tuhan, kiranya menjadi tahun-tahun yang bernilai. Kami yakin dan percaya itu semua berharga di mata Tuhan. Ya Tuhan, semua orang yang turut menopang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan almarhumah, secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuknya, sampai pada ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, bahkan sampai pada ia dikuburkan Tuhan. Biarlah diberkati oleh Tuhan setiap orang dengan kepedulian. Ya Bapa. Bapa di sorga, kami mendoakan akan Gereja Protestan Maluku dalam pelayanan bersama dengan almarhumah. Tuhan memberkati dari pimpinan gerejanya di sinode, di klasis, bahkan lebih khusus di Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, teman-teman pendeta, penatua, diaken, seluruh perangkat pelayan yang ada dalam jemaat, diberkatilah oleh Tuhan, karena Tuhan boleh kasih kesempatan untuk melayani bersama-sama. Kelanjutan kehidupan daripada suami, anak kekasih dan keluarga, bahkan kami semua, kiranya Tuhan kasih penghiburan, kekuatan dan pengharapan, supaya kami tidak larut di dalam kedukaan-kedukaan, tetapi Tuhan mampukan untuk menatap pengharapan di masa depan. Teristimewa bagi keluarga dan anak kekasih Rio dalam perjuangan-perjuangan untuk masa depannya. Biarlah campur tangan Tuhan kami harapkan. Bapa di sorga, inilah kami Tuhan, dengan seluruh ungkapan syukur kami di tengah duka cita ini, tetapi juga dengan syukur dan pengharapan kami dalam campur tangan Tuhan untuk kehidupan kami ke depan, teristimewa bagi suami, anak, dan keluarga. Kami bawakan doa ini di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin.
Paduan suara pengasuh disilakan untuk bersaksi dengan kidung penghiburan dan pengharapannya. Bapak, Ibu, Saudara sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, kita ikuti ucapan terima kasih dari keluarga.
sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore dan shalom. Izinkan kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kami pada semua pihak yang turut merasakan duka cita ini. Yang kami hormati perwakilan pemerintah daerah Provinsi Maluku, yang kami hormati Majelis Pekerja Harian Klasis Pulau Ambon, yang kami hormati Ketua dan staf Majelis Jemaat Gereja Kategorial TNI Adepniel, yang kami hormati Kepala SMA Negeri 12 Ambon beserta Dewan Guru, Tata Usaha dan para siswa, yang kami hormati para pelayan hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Kami atas nama keluarga besar Waifli Austen menyampaikan terima kasih kami yang tak terhingga buat semua yang ikut bersama-sama dengan keluarga merasakan penderitaan orang terkasih kami, baik ketika masih dalam kondisi yang belum dirawat di rumah sakit, tetapi sungguh telah mengalami sakit yang perlu ditopang dalam doa, dalam pelayanan yang selama ini dilakukan, dan bahkan sampai dengan sakit yang harus dirawat di rumah sakit. Terima kasih kami yang tak terhingga kepada para dokter dan para medis yang telah berjuang merawat orang terkasih kami. Kami yakin sungguh bahwa di dalam doa kita, di dalam harapan kita, di dalam pelayanan kita, satu tujuan kita adalah memohon kesembuhan dari orang terkasih kami. Tapi kami juga ada di bawah kendali yang maha kuasa. Karena itu ketika almarhumah pergi, beta bilang buat Joni, Rio, dan semua saudara bahwa ketong paling sayang inai, tapi Tuhan lebih sayang inai. Mari ketong bersyukur atas apa yang Tuhan jawab bagi pergumulan kita selama ini. Karena itu sekali lagi kami mohon dengan seluruh kerendahan hati, jika di dalam masa-masa hidup almarhumah, baik di lembaga, baik di pelayanan, baik di keluarga, bahkan dengan handai tolan, teman, sahabat, tentu inai bukan manusia yang sempurna,
memiliki kekurangan dan keterbatasan, mungkin hilap di dalam perkataan bahkan perbuatannya, telah menyinggung hati Bapak Ibu anak-anak sekalian. Dari tempat ini kami mohon sudilah kiranya Bapak Ibu anak-anak memaafkan kesalahan orang terkasih kami. Sebaliknya, kami pun berterima kasih pada semua pihak yang telah memberikan bantuan bagi kami. Mungkin saja kami tidak menyebutkan satu persatu, atau ada yang tidak sempat kami menyebutkan. Kami mohon maaf. Kami yakin sungguh bahwa Allah mengetahui sampai dengan pikiran kita. Karena itu izinkan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih kami yang tak terhingga kepada alumni SMA Negeri 12 Ambon tahun 2018 kelas 12 IPA 3. Alumni SMA Negeri 12 Ambon tahun 2018 kelas 12 IPA 2. Pendeta pendamping subkomisi dan pengurus pemuda Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Keluarga besar Sektor Dahlia, keluarga besar Kosifer Semansa, anak wali kelas 12 IPA 2 Angkatan 2013, keluarga besar Sektor Mawar Saron, keluarga besar Sektor Anggrek, Katekit dan Katekisan 2023-2024, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, alumni SMA Negeri 12 Ambon, kelas IPA Angkatan 2008, Badan Pelayanan Jemaat Sektor Jamahan Kasih RST, siswa katekisasi Angkatan 2021-2022 Jemaat Peniel, keluarga besar Sektor Melati, keluarga besar Angkatan 1988 SMP Wonreli, keluarga Bapak Benjamin TH Noak ST dan keluarga besar SMA Negeri 12 Ambon, Wadah Pelayanan Pemuda Sektor Dahlia, keluarga besar Sektor Kenanga, keluarga besar ICW untuk Ibu dan Rio Waifli, Wonderful 23, SMTPI Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, keluarga besar Sektor Teratai, keluarga besar Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten MBD, keluarga besar Pelpri Sektor Dahlia, serta semua handai tolan yang telah menyampaikan pesan duka atau turut berduka bersama dengan kami, mungkin lewat media sosial yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Atas nama keluarga kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan
Yang terakhir, atas nama keluarga pula, kami mengundang Bapak Ibu para pelayan sidang perkabungan setelah ibadah pemakaman selesai untuk kembali ada dengan kami dalam ibadah syukur nanti. Tidak ada kata yang kami mau sampaikan buat Inai. Tuhan lebih sayang Nai dari ketong semua. Selamat jalan Inai. Tuhan menyambutmu di sorga atas segala jeripaya dan lelahmu di dunia ini. Terima kasih. Shalom. Disilakan paduan suara keluarga untuk memuji Tuhan dengan pujiannya.
pelepasan tugas dari MPK Klasis GPM Pulau Ambon. Salam kasih, persekutuan yang berduka cita, para pelayan dan warga jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, keluarga besar Wifli Austen, keluarga besar SMA Negeri 12 Ambon, para kerabat dan sahabat, rekan kerja, saudara-saudari, anak-anak terkasih, terutama Bapak John bersama anak Rio. Sejak Selasa 12 Maret 2023 pukul 04.25 waktu Indonesia Timur, kita berduka cita atas kematian rekan pelayan Diaken Esterlina Marta Wifli Austen. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya setelah kurang lebih 10 bulan berjuang untuk mencapai kesembuhan. Kita akan mengakhiri usbu sengsara kelima Tuhan Yesus dan bergerak terus memasuki minggu sengsara ke-6 Tuhan Yesus. Sebagai pelayan dan keluarga pelayan Tuhan, Bapak John dan Rio ini adalah keluarga pelayan Tuhan. Dalam keadaan duka cita sekalipun, kita semua diajak untuk memandang kepada Allah. Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur, berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku. Mazmur 43 ayat 1. Dalam keadilan Allah kami pun tetap mengajak kita semua untuk tetap bersyukur dan atas kebesaran anugerah Tuhan yang terus kita alami setiap saat dan dalam keadaan apapun, suka maupun duka, bersama orang-orang yang kita kasihi, terutama kehidupan bersama almarhumah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Roma 14 ayat 7-9. Kesempatan ini perkenankan kami atas nama pimpinan Gereja Protestan Maluku, Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon, para pelayan bersama seluruh warga gereja menyampaikan duka cita yang dalam atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga Diaken Esterlina Marta Wifli Agustin dalam usia 51 tahun 9 bulan dan 16 hari. Tidak saja jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, keluarga besar Wifli Austin merasa kehilangan seorang pelayan, tetapi kita semua. Almarhumah yang akrab dipanggil, ini sapaan sayang orang Kisar ya, Inai, Mama Inai, dikenal sebagai rekan pelayan setia, bertanggung jawab dan tegas dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Almarhumah telah tercatat dalam lembaran karya pelayanan, kesaksian, dan persekutuan bagi pembangunan gereja Tuhan, seperti yang dibacakan dalam daftar riwayat hidupnya, di mana sebagian hidupnya dipakai Tuhan sebagai pelayan di jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Sesungguhnya almarhumah adalah sosok pelayan GPM yang telah memberi hidupnya bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus hingga di saat akhir hayatnya. Kiranya karya pelayanannya menjadi berkat bagi semua orang, bagi setiap keluarga yang pernah dilayaninya. Karena itu, perkenankan kami atas nama pimpinan Gereja Protestan Maluku menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tak berhingga atas karya pelayanan yang telah dipersembahkannya sebagai bukti kesetiaannya menjawab panggilan Tuhan secara khusus dalam jemaatnya. Kepada Bapak John dan anak Rio, terima kasih untuk kesediaan dan sukacita mendukung komitmen dan pelayanan almarhumah
selaku pelayan khusus Gereja Protestan Maluku. Kami mohon maaf jika selama perjalanan pelayanan selaku pelayan Gereja Protestan Maluku ada saja keterbatasan dan terkadang situasi yang tidak mengenakan. Terhadap semua yang telah almarhumah buat, kami mengajak kita semua untuk belajar dan meneladani dan memaknai karakter hidupnya sebagai seorang pelayan yang setia melayani. Marilah kita berdoa kiranya Tuhan Yesus yang menderita, mati, tapi bangkit, akan memberikan kehidupan kekal bagi almarhumah hambanya. Dan suami serta anak Rio yang ditinggalkan senantiasa diberkati Tuhan Yesus. Untuk pengharapan yang teguh, kita akan menyambut Paskah, dan keluarga ini akan juga menyambut kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk mewarisi bangunan kehidupan yang telah dibangun bersama-sama dengan Tuhan dan almarhumah. Mengakhiri tugas dan tanggung jawab selaku pelayan khusus Gereja Protestan Maluku. Atas nama Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, kami mengaktakan pelepasan jabatan almarhumah Esterlina Marta Wifley Austin dari seluruh tugas dan tanggung jawab selaku diaken dalam Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dalam renungan tentang pelayanan almarhumah, dengarkanlah Mazmur Pasal 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Selamat jalan rekan pelayan terkasih. Percayalah Tuhan dan ingatlah selalu janjinya kepada kita semua hamba-hambanya yang setia, akan menerima kehidupan yang kekal bersama orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita tinggalkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Pemberian tanda kasih dan nanti dilanjutkan dengan pujian dari Badan Pelayanan Jemaat. Terkadang Tuhan menyapa kita melalui cara yang tidak biasa. Salah satunya dengan mengambil pulang orang yang sangat kita cintai. Tetapi percayalah bahwa segala rencana Tuhan adalah yang terbaik. Berikut ini pemberian tanda kasih yang akan diberikan oleh suami, anak serta saudara bersaudara dari keluarga besar Wifley Austin, juga instansi pendidikan dan pihak gereja. Dan tanda kasih yang pertama diberikan dari Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon, Ketua Klasis bersama Sekretaris Klasis. Tanda kasih yang kedua diberikan dari Ketua Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua. Tanda kasih yang berikut diberikan dari para pendeta Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Pendeta THA Tetelepta, Pendeta M. Tuhumuri, Pendeta I. Ulorlo, Pendeta I. Huai, Pendeta CH Filinditi.
Bapak Ibu Penatua Diaken dan Kostor Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Tanda kasih yang berikut diberikan dari perwakilan tiap komisi dalam Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas dari kemitraan Ibu Vera Nunumete. Dari pemuda Jemaat Nona Vista Sampai. Perwakilan anak kategorisasi Nona Tracy Rurlesin. Ketua Pengasuh Jemaat Ibu Uli Filinditi. Anak SMTPI, perwakilan anak Gabriel Pariyama. Dan perwakilan warga gereja senior, Bapak Neles Pais. Tanda kasih yang berikut diberikan dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Diikuti pimpinan Sekolah SMA Negeri 12 Ambon, Kepala Tata Usaha SMA Negeri 12 Ambon, perwakilan OSIS SMA Negeri 12 Ambon, dan perwakilan guru SMA Negeri 12 Ambon. Tanda kasih yang berikut diberikan dari keluarga Austin, orang tua Mama Beci, diikuti Bongso Oi selaku saudara kandung dari almarhumah, perwakilan anak dari keluarga Austin Nona Aren, tanda kasih yang berikut diberikan dari keluarga Wifely, orang tua Bapak Rain, diikuti Bapak Nyong selaku saudara kandung dari Bapak John, perwakilan anak dari keluarga Wifely Ibu Ingrid Nayatuen, cucu terkasih anak Gerafil Nayatuen. Dan pemberian tanda kasih yang terakhir diberikan dari suami tercinta Bapak John dan anak terkasih Rio.
Demikian pemberian tanda kasih. Kesementaraan. Putaran menit ke jam begitu cepat, menenun tahun-tahun yang penuh memori, mengukir suka dan duka di setiap dinding hati. 4 tahun lebih kita bergumul dalam panggilan suci ini. Ada cemoohan membuat senyum kita lepas. Namun ada juga tawa dan tangis menghiasi ruang dan waktu itu. Semuanya karena mencintai panggilan suci ini. Kini kekekalan waktu datang menjemputmu. Waktumu telah ditenun dalam kemurahannya. Kembali pulang karena waktumu dalam kesementaraan. Ma Inai, sapaan manismu akan perlahan melayang pergi, bagaikan uap yang sesaat lalu lenyap. Bagaikan bunga yang mekar dan layu saat mentari masuk ke peraduan. Namun, buah kebaikanmu tetap menghiasi pelataran Niel Bentas. Menawan para perindumu. Terpatri dalam dinding hati pecintamu. Kembali pulang kepada pengukir hidupmu. Kembali kepada sang penjagamu. Kembalilah kepada pemilik hidupmu. Sebab di sana ada perlindungan abadimu.
Bapak Ibu disilakan untuk berdiri. Sama-sama kita angkat pujian dari nyanyian PKJ 231. Saudara, di dunia ini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Tetapi Allah telah menyediakan bagi kita satu tempat kediaman yang kekal. Dengan keyakinan ini, marilah kita membawa jenazah almarhumah Diaken Nyonya Esterlina Marta Waifli Ahustin ke tempat pemakamannya dan kita serahkan almarhumah di dalam rahmat Allah. Amin. Kesempatan diberikan kepada keluarga untuk menatap wajah almarhumah. Setelah itu peti ditutup dan prosesi ke pemakaman dilaksanakan. Tersayang